Nah, adik-adik, marilah kita belajar IPA bersama-sama. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, nomor 1, agar tidak terbalik, kiambang memiliki pemberat berupa. Kita lihat gambar di sini. Di sini ada pohon kiambang dan hidup di air. Kita gambarkan. Nah, ini pohon kiambang. Kemudian untuk agar dia tetap bertahan di air, tidak terbalik, itu dia memiliki akar yang jumlahnya sangat banyak di bawah daunnya tersebut. Nah, akar inilah nanti yang akan berfungsi untuk menahan dia apabila ada tiupan angin agar tidak terbalik. Nomor 2. Pohon jati dapat berdiri karena ditahan oleh, ini daun tidak ya, buah juga bukan. Yang benar adalah akar. Kita tahu fungsi akar adalah untuk menopang berdirinya tumbuhan. Kemudian juga bisa berfungsi untuk menyalurkan air dari tanah ke tubuh tumbuhan. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, nomor 3. Bagian bunga yang indah dan berwarna-warni bernama, kita gambarkan. Nah, bagian bunga ini adalah tangkai bunga yang biasanya berwarna hijau. Kelopak adalah bagian di bawah bunga yang berwarna-warni itu. Di sini kelopak. Kemudian yang berwarna-warni ini biasanya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu dan sebagainya. Itu disebut dengan mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik sehingga warnanya berwarna-warni. Selanjutnya kita sudah sampai di nomor 4. Sungut ditunjukkan pada gambar. Kita lihat di sini untuk nomor 1 itu adalah yang biasa disebut sungut atau antena. Antena yang dimiliki oleh hewan tersebut. Kemudian nomor 2 itu adalah kepala. Nomor 3 adalah kaki. Kemudian nomor 4 adalah ekor. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Nomor 5. Sirip punggung pada gambar ditunjukkan oleh nomor. Ini adalah sirip, nomor 1. Kemudian ini insang. Ini adalah ekor. Sehingga sirip adalah yang nomor 1. Jawabannya adalah C. Nomor 6. Gambar di bawah ini adalah bagian tubuh. Kita lihat ini adalah bulu dari buaya, kerbau, dan burung. Ini buaya tidak memiliki bulu, kemudian kerbau juga tidak. Nah, bulu yang berbentuk seperti ini biasanya adalah burung. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 7. Jengger dan pial adalah bagian tubuh. Kucing tidak memiliki jengger, badak memiliki cula, sehingga jengger itu dimiliki oleh ayam. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita sampai di nomor 8. Gambar berikut ini menunjukkan pohon pisang berkembang biak dengan, kita lihat di sini, ini kita sebut dengan tunas. Tunas itu adalah tunas yang tumbuh
di bongkol pohon induk. Ini kita lihat di sini, ini adalah tunas dari pohon pisang yang berasal dari bongkol, sehingga gambar berikut ini menunjukkan pohon pisang berkembang biak dengan cara B. Tunas. Nomor 9. Tanaman jagung tumbuh dari titik-titik yang ditanam. Kita tahu tanaman jagung memiliki biji-biji yang ditanam untuk mengembangbiakkan tanaman jagung tersebut, sehingga yang biasa ditanam pada jagung adalah biji. B. Nomor 10. Gambar di bawah ini menunjukkan pertumbuhan tanaman dari, kita lihat, ini biji yang pertama, kemudian tumbuh akar lagi, kemudian sudah mulai bertambah tingginya. Sehingga pertumbuhan tanaman ini berasal dari C, biji. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di nomor 11. Nomor 11, urutan pertumbuhan yang benar yaitu, kita tahu pertumbuhan itu adalah ditandai dengan bertambah tinggi, bertambah besar, juga bertambah berat. Kita lihat, untuk gambar nomor 1, di sini akarnya sudah semakin banyak. Kemudian batangnya juga sudah semakin meninggi. Untuk nomor 2, akarnya masih pendek dan kecil, batangnya juga belum terlalu tinggi. Untuk gambar nomor 3, ini akarnya sudah panjang dan banyak, dan batangnya juga sudah menjulang tinggi. Sehingga urutan pertumbuhan yang benar itu dimulai dari nomor 2, ini pertama kali, kemudian dilanjutkan nomor 1, ini kedua kali, dan nomor 3, ini adalah pertumbuhan yang terakhir. Sehingga yang benar adalah di sini ya, B ini. Nomor 12. Hewan bertambah besar karena kita tahu tadi di sini kita sudah membahas tumbuh itu artinya bertambah tinggi, bertambah besar, dan juga bertambah berat. Sehingga jika hewan bertambah besar karena mengalami pertumbuhan, sehingga jawabannya adalah A. Nomor 13. Gambar ayam yang baru saja menetas adalah, kita lihat ini adalah ayam yang masih kecil. Kemudian ini sudah dewasa ayamnya. Nah, ini adalah ayam yang baru menetas karena masih kecil, dan juga di sini ada dengan telur yang baru saja menetas. Ini yang baru saja menetas sehingga jawabannya adalah B. Nomor 14. Manakah urutan gambar yang benar? Kita tahu pertumbuhan itu dari kecil tumbuh menjadi besar, kemudian dari pendek menjadi tinggi, dari ringan menjadi berat. Kita lihat di sini dari yang masih kecil, ini nomor 1 ini, kemudian sudah agak besar ya, ini nomor 2. Ini sudah dewasa, kucing dewasa, ini nomor 3. Sehingga jawabannya adalah 2, 1, 3, B. Nomor 15. Hewan yang biasa berada di air maupun di darat yaitu, kita tahu burung itu ada di darat dan lebih sering di udara. Kemudian kucing hidup di darat. Nah, buaya ini adalah hewan yang bisa hidup di darat dan juga di air. Nah, hewan yang bisa hidup di darat dan di air ini dinamakan dengan hewan amfibi. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 16. Apakah yang terjadi ketika kuda yang mengalami pertumbuhan? Pertumbuhan, kita tahu tumbuh itu bertambah besar, bertambah berat, dan juga bertambah tinggi. Sehingga jawabannya adalah A. Karena B, bertambah hitam ini tidak, kemudian kaki semakin pendek ini bukan pertumbuhan. Nomor 17. Hewan yang dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkat kayu adalah, karena buaya ini hewan yang hidup
di darat dan di air, jadi tidak. Kemudian singa ini hewan buas, tidak jinak. Nah, yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkat kayu adalah C. Gajah, bisa dengan menggunakan belalainya. Nomor 18. Hewan yang menghasilkan susu adalah ayam. Ini biasanya menghasilkan telur dan daging. Sapi ini daging dan susu. Kemudian lebah ini menghasilkan madu. Jadi, hewan yang menghasilkan susu adalah B. Sapi. Adik-adik, kita sudah sampai di soal nomor 19. Soal nomor 19 digunakan sebagai bahan minuman untuk menghangatkan badan. Di sini ada kata bahan minuman. Jeruk nipis itu juga biasa digunakan untuk bahan minuman dan juga biasa digunakan untuk obat batuk. Kemudian sirsak ini mengandung vitamin C. Nah, jahe ini bisa untuk menghangatkan badan. Sehingga minuman yang biasa digunakan untuk menghangatkan badan atau tumbuhan ini adalah A. Jahe. Jadi minuman yang berasal dari tumbuhan jahe. Nomor 20. Lemper dan arem-arem dibungkus menggunakan daun pisang. Jawabannya adalah daun pisang. Karena daun jati ini biasa digunakan untuk warna merah. Pada makanan gudeg itu bisa menggunakan dengan pohon jati. Kemudian talas ini biasa diambil umbinya. Karena jika daunnya itu akan terasa gatal, sehingga jawabannya adalah B. Nah, adik-adik, marilah kita lanjutkan ke soal nomor 21. Hidup menempel pada tumbuhan lain dan berbunga indah, yaitu kita lihat di sini ada mawar, melati, dan anggrek. Mawar ini juga berbunga indah. Melati juga, anggrek juga, karena tiga macam ini adalah tanaman bunga, tetapi yang menempel pada tumbuhan lain. Kita tahu bahwa mawar itu bisa hidup di tanah. Kemudian melati juga bisa hidup di tanah. Nah, tumbuhan yang tidak bisa hidup di tanah dan hanya menempel pada tumbuhan lain itu adalah bunga anggrek. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 22. Tanaman kapas dapat menghasilkan bahan baku untuk membuat titik-titik. Kita tahu meja itu biasa dihasilkan oleh pohon jati. Kemudian obat-obatan ini seperti jahe-jahenan itu juga bisa menghasilkan obat-obatan. Nah, untuk kapas ini biasanya menghasilkan benang. Nah, benang tersebut kemudian akan ditenun dan menghasilkan kain untuk bahan sandang kita semua. Sehingga tanaman yang menghasilkan bahan baku untuk membuat benang itu adalah kapas. Jawabannya adalah C. Nomor 23. Hewan apakah yang dapat merusak rumah karena suka memakan kayu? Kita tahu bahwa lebah ini menghasilkan madu. Kemudian kalajengking ini beracun ya, biasa menyengat. Tetapi dia tidak memakan kayu. Nah, hewan yang memakan kayu dan merugikan kita itu adalah rayap. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 24. Hewan penyebab penyakit demam berdarah yaitu titik-titik. Kita tahu bahwa demam berdarah disebabkan oleh nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti.
T. Sekarang kita perhatikan gambar tersebut. Ini adalah nyamuk. Kemudian ini adalah kecoa. Kemudian yang ini adalah lalat. Sehingga hewan penyebab penyakit demam berdarah, yaitu jawabannya adalah A. Nomor 25. Merugikan petani karena memakan daun tanaman, yaitu kita lihat di sini dari ketiga hewan tersebut, hewan yang memakan daun adalah belalang, itu adalah pemakan daun. Kemudian ular itu biasanya memakan tikus. Kemudian jika di sawah, tikus biasanya memakan belalang. Sehingga hewan yang akan memakan daun tanaman padi yaitu adalah A. Belalang. Nomor 26. Ulat menjadi hama tanaman karena ulat itu menjadi hama. Di sini ada tulisan kata hama. Hama itu berarti merugikan. Dari pilihan tersebut, manakah yang merugikan? Kita lihat, menempel pada tumbuhan. Ini jika hanya menempel tapi tidak memakan, itu juga tidak merugikan. Kemudian bertelur pada pucuk daun. Kalau hanya bertelur tapi tidak memakan, itu juga tidak merugikan. Nah, yang merugikan adalah yang C, karena ulat tersebut memakan daun sehingga akan membuat daun-daun itu rusak. Jika daun-daun rusak, maka tanaman tidak bisa menghasilkan makanan. Oleh karena itu, tanaman itu akan mati sehingga ulat menjadi hama karena C. Memakan daun. Nomor 27. Hewan yang berbahaya karena berbisa adalah berbisa di sini adalah racun. Sehingga hewan yang dapat mengeluarkan racun. Kucing ini tidak, tikus juga tidak. Hewan yang biasanya berbisa atau mempunyai racun itu adalah ular. C. Sehingga ular termasuk hewan yang berbahaya. Nomor 28. Gambar tanaman dengan biji beracun di bawah ini adalah, kita lihat di sini pilihannya ada sirsak, sirkaya, dan saga. Sirsak ini adalah tanaman buah sehingga layak untuk dikonsumsi. Kemudian sirkaya juga buah sehingga bisa dikonsumsi. Nah, yang beracun berarti ini adalah biji saga. C. Nomor 29. Tanaman titik-titik memiliki getah yang beracun. Kita lihat di sini ada tebu. Tebu ini batangnya bisa dibuat gula ya. Kemudian kelapa ini banyak sekali manfaatnya. Buahnya bisa dikonsumsi, menghasilkan buah. Kemudian batangnya bisa untuk membuat rumah. Kemudian selain batangnya, daunnya bisa juga untuk membuat sapu lidi. Sehingga tanaman yang memiliki getah dan getah tersebut beracun itu adalah tanaman jarak. Jawabannya adalah A. Nomor 30. Tanaman pada gambar di bawah ini mengandung racun, yaitu titik-titik. Ini kita perhatikan gambar. Ini bukan buah durian ya, karena jika durian itu tidak beracun, kemudian jika duku itu juga tidak beracun, karena durian dan duku itu dapat dikonsumsi sebagai buah-buahan yang kita makan sehari-hari. Sehingga tanaman yang menghasilkan racun itu adalah B. Kecubung. Nah adik-adik, kita sudah sampai di soal nomor 31. Untuk soal nomor 31 sampai 40, kita akan menjodohkan pertanyaan dengan jawaban yang telah tersedia. Marilah kita mulai dengan nomor 31. Tempat burung biasa membuat sarang. Kita tahu burung biasa membuat sarang di
dahan pohon. Sehingga untuk nomor 31 ini adalah jawabannya H di sini. Kemudian nomor 32 bergerak menggunakan sirip. Di sini ada kata sirip. Kita tahu hewan yang bergerak dengan menggunakan sirip adalah ikan. Sehingga ini akan kita jawab di sini I. Selanjutnya nomor 33, hewan yang hidup di dua alam. Hewan yang hidup di dua alam yaitu hewan amfibi. Jadi hewan ini bisa hidup di darat maupun di air. Hewan yang bisa hidup di darat dan di air itu adalah ada katak, ada buaya. Di sini ini ada katak pilihannya. Kita jodohkan dengan huruf F. Kemudian untuk nomor 34, hewan penghasil madu. Hewan yang menghasilkan madu itu kita ketahui adalah lebah. Kita cari di sini lebah pada huruf A. Nomor 35, dimanfaatkan tenaganya untuk menarik dokar. Hewan yang digunakan untuk menarik dokar itu adalah kuda. Sehingga nomor 35 kita jodohkan dengan huruf G. Selanjutnya nomor 36, hewan yang hidup di dua alam. Tadi kita sudah membahas hewan yang hidup di dua alam yaitu dapat hidup di darat maupun di air. Itu kita sebut dengan hewan amfibi. Ini jawabannya adalah E. Kemudian nomor 37, dimanfaatkan daging dan telurnya. Hewan yang kita manfaatkan daging dan telurnya itu seperti ayam, bebek. Itu kita manfaatkan dagingnya bisa kita makan dan telurnya juga kita makan. Sehingga di sini pilihannya adalah ayam, yaitu D. Kita jodohkan dengan huruf D. Selanjutnya untuk nomor 38, bermanfaat sebagai obat. Nah, ini adalah daun dewa. Daun dewa ini bermanfaat sebagai obat yaitu untuk menghilangkan stroke atau mengobati stroke, juga bisa untuk mengobati penyakit jantung, dan juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Selanjutnya, nomor 39, memiliki sengat pada ekornya. Hewan yang memiliki sengat pada ekornya itu adalah kalajengking. Sehingga kita jodohkan dengan huruf C. Kita jodohkan dengan huruf C di sini. Selanjutnya untuk nomor 40, tanaman yang dapat membuat kulit gatal. Nah, sisanya ini adalah kemadu. Nah, tanaman kemadu ini pada daunnya memiliki bulu-bulu halus yang beracun, sehingga bulu-bulu halus itu akan menyebabkan gatal-gatal. Nah, kita sudah sampai di nomor 41. Untuk soal nomor 41 sampai 45, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban kita, dengan penjelasan kita. Marilah kita mulai nomor 41, sebutkan 3 hewan yang hidup di air laut. Hewan yang sangat besar itu ada ikan hiu, ikan paus, kemudian ada juga kuda laut, itu juga hidup di laut, anjing laut, selanjutnya nomor 42. Sebutkan 2 hewan yang bersarang di pepohonan. Hewan yang membuat sarang di pohon, yang pertama itu tentu saja burung. Berbagai macam burung biasanya hidup di dahan-dahan pohon dan membuat sarang di sana. Kemudian selain burung itu juga ada hewan lebah. Lebah biasanya juga membuat sarang di pepohonan. Nomor 43. Ceritakan urutan gambar berikut. Ini yang pertama, di sini adalah ayam bertelur dan mengerami telurnya
selama 21 hari. Kemudian setelah 21 hari, telur-telur itu menetas menjadi ayam yang masih kecil atau anak ayam. Nah, karena sebagai makhluk hidup kita mengalami pertumbuhan, yaitu bertambah tinggi, bertambah besar, dan bertambah berat, ayam pun begitu. Untuk gambar yang selanjutnya di sini adalah ayam dewasa. Ayam yang sudah mengalami pertumbuhan. Jadi dari yang awalnya kecil, kemudian bisa menjadi besar, bisa menjadi lebih tinggi, dan juga lebih berat. Ini adalah siklus pertumbuhan pada ayam, dari menetas hingga menjadi ayam dewasa. Nomor 44. Bagaimana lalat menyebabkan penyakit pada manusia? Kita ketahui bahwa lalat itu hidup atau biasa mencari makan di tempat sampah. Ini berada di tempat sampah. Sedangkan kita ketahui bahwa di tempat sampah itu banyak sekali kuman-kuman dan hewan-hewan kecil yang menyebabkan penyakit. Nah, kuman-kuman tersebut akan hinggap di kaki-kaki lalat. Kemudian, dari kaki lalat itu, ketika lalat menghinggapi makanan, kuman-kuman itu akan menyebar ke makanan. Nah, ketika lalat-lalat menghinggapi makanan dan kuman-kuman itu sudah menyebar di makanan, kemudian kita memakan makanan itu, maka makanan itu akan menyebabkan penyakit untuk kita. Penyakit apa saja yang disebabkan oleh lalat? Ada diare, ada disentri, ada juga penyakit tifus. Nah, biasanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lalat itu berhubungan dengan pencernaan kita karena makanan yang tidak bersih dan mengandung kuman yang sudah dibawa oleh kaki lalat. Nah, selanjutnya nomor 45. Mengapa petani dapat memanfaatkan ular untuk mengatasi hama tikus? Nah, kenapa kok bisa seperti itu ya? Kita tahu bahwa ular itu pemakan daging. Nah, kita ketahui bahwa ular bisa memakan tikus. Karena ular memakan tikus, maka hama tikus yang berada di sawah lama-lama akan berkurang karena dimakan oleh ular. Sehingga para petani dapat memanfaatkan ular untuk mengatasi hama tikus yang ada di sawah.